pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami hendak mendengarkan firman-Mu, agar apapun yang akan kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 19 Juli 2022 tertulis di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1. Demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita umat-Nya. Dia mengetahui apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan, bahkan Dia tahu beban berat yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tidak hanya mengetahui, tapi Dia juga menguatkan, menghiburkan dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Tidak pernah dibiarkannya kita larut dalam kesedihan dan penderitaan kita. Dia pasti datang dan menguatkan, menolong kita. Demikian yang dialami oleh umat Tuhan yang telah kembali dari pembuangan Babel. Umat Israel terpuruk dalam keputusasaan melihat reruntuhan bait Allah yang sangat mereka banggakan. Harapan bersekutu dan beribadah di bait Allah tidak dapat terpenuhi karena mereka tidak dapat membangun kembali bait Allah. Oleh sebab itu, Tuhan datang, menguatkan dan meyakinkan umat-Nya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan memberikan kekuatan bagi mereka melalui nabinya Yesaya. Tuhan berbicara bagi mereka dan kita semua bahwa Ia datang mengurapi hamba-Nya sebagai utusan yang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mau meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu peduli dan bertindak menolong kita umat yang percaya padanya. Namun firman Tuhan ini juga sekaligus mengingatkan kita semua yang telah mendapatkan pertolongannya melalui keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, juga bersedia dipakai Tuhan menjadi utusannya membawa kebahagiaan bagi orang yang menderita. Namun kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Hanya dengan urapan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang memampukan kita menjadi alat membawa kebaikan bagi orang lain. Maka ingatlah, sepanjang Roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita dapat menjadi alat Tuhan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Namun sebaliknya, jika memang hanya ada roh duniawi yang menguasai hidup kita, maka hidup kita juga hanya akan membawa penderitaan bagi orang lain. Maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan menguatkan kita semua sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima berkat-berkat-Nya, bersedia menjadi alat-Nya yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan di tengah keluarga, masyarakat, lingkungan di mana kita berada, terlebih di gerejanya. Maka marilah kita bersama-sama mengizinkan Tuhan memakai kita menjadi hamba-Nya, alat-Nya. Roh Tuhan hadir di dalam diri kita, agar kita senantiasa membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi siapapun yang mengenal kita, bagi siapapun yang berhubungan dengan kita.
Sehingga semakin banyak orang yang merasakan betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Dan mereka juga rindu untuk datang dan mengenal serta percaya pada Tuhan. Maka ingatlah, bersama Tuhan kita pasti menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami agar terus hidup menurut Roh Tuhan, sehingga kami dapat menjadi alat-Mu yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Pada saat ini kami mengingat Tuhan seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berkatilah Tuhan anak-anak kami di masa pertumbuhan mereka, agar mereka bertumbuh sempurna baik badannya terlebih imannya. Yang dalam pendidikan Tuhan tambahkan hikmat kepintaran, agar mereka dapat menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka dan menjadi saluran berkat-Mu. Yang mencari pekerjaan kiranya Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang merindukan teman hidup Tuhan pertemukan yang menjadi jodoh mereka. Yang takut akan Tuhan dan mengasihi mereka. Yang dalam pekerjaan Tuhan juga memberkati mereka dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semakin bertambah berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Orang tua kami yang Tuhan anugerahkan umur yang panjang, kiranya Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Agar orang tua kami yang sudah lanjut usia dapat memberikan teladan dan nasihat bagi kami para anak dan cucunya. Sertailah kami Tuhan sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya.